Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Ika pada pelajaran tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan pada muatan PPKN. Materi kali ini kita akan membahas mengenai makna bersatu dalam keberagaman, kemudian menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran, selanjutnya menghargai perbedaan dan memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas makna bersatu dalam keberagaman. Kita seringkali menjumpai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman itu bisa terlihat dari ciri fisik, warna kulit, sifat, kemampuan, kemudian berat badan, kemudian tinggi badan, ataupun banyak yang lainnya lagi. Seperti ada yang mempunyai kecakapan dalam berlari, ada pula yang kurang cepat dalam berlarinya. Nah, kemudian ada lagi dalam hal kesukaan ataupun hal yang lainnya. Siapa tidak mengakui perbedaan, tidak pernah diajari di sekolahan. Semua orang macam-macam diciptakan, cakep atau jelek semua punya perasaan. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada juga orang Padang, ada orang Manado, ada orang Madura, ada orang Papua, gak disebut jangan marah. Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada rambut panjang, ada juga rambut putih, ada mata besar, ada mata sempit, ada orang kaya, ada juga orang miskin. Nah, ternyata banyak sekali ya keberagaman di negara kita ini, di Indonesia ini. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur ya, harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Misalnya tidak mengolok-olok teman yang kurang pintar, tetapi kita mengajarinya. Kemudian dengan demikian kerukunan akan tetap terjaga. Nah, saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud syukur pada Tuhan, itu berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Iya, benar. Nah, jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila keberapa? Ayo. Iya, sila kedua Pancasila. Nah, jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keberapa ya? Iya, sila keempat Pancasila. Oke, nah jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila benar kelima Pancasila. Jadi, jika diamalkan, itu merupakan pengamalan sila Pancasila. Berikutnya, menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Nah, ketika kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, nah dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Nah, bagaimana caranya? Inilah caranya yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Pertama, nah mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Nah, ini kalau di sekolah ya. Kemudian bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Nah, itu bisa dilakukan mana saja ya. Kemudian memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman ya. Itu sama halnya mengamalkan sila keempat Pancasila.
Menyayangi teman dapat dilakukan dengan menghargai teman. Nah, misalnya saat berdiskusi. Nah, kita harus menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman saat berdiskusi. Sebaliknya, kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada teman sebagai wujud rasa sayang kita. Nah, bagaimana caranya yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran? Nah, ini dia caranya. Pertama, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Kedua, saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Yang ketiga, saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Dan yang keempat, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Berikutnya, menghargai perbedaan. Nah, tentunya kalian dan teman-teman memiliki keberagaman yang berbeda-beda ya. Kamu dan temanmu juga memiliki hal yang kurang disukai. Nah, ketika kita dapat saling memberikan saran untuk mengatasi rasa tidak suka terhadap permainan misalnya ya. Nah, ada cara memberikan saran yang baik. Pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun ya, tidak memakai bahasa yang tidak berguna atau bahasa-bahasa yang kasar ya. Kemudian, berikan solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Dan terakhir, tidak memaksakan saran untuk diterima. Nah, bagaimana contohnya? Mengucapkan dengan bahasa yang santun untuk memberikan saran terhadap permainan yang tidak suka ya. Temanku, nah ini ada teman kita yang tidak suka dengan permainan ini, tetapi kebanyakannya suka, sedangkan dia menyukai permainannya yang itu. Bagaimana kalau kita bermain permainannya bergantian, nah, sesuai apa yang kita suka ya. Jadi kita bisa merasakan permainan yang permainan kesukaan orang lain, begitu sarannya ya. Jadi berikan solusi yang paling mudah juga, jadi semuanya bisa bermain bersama-sama, merasakan permainan atau permainan kesukaan orang lain. Jadi saling mencoba ya. Kemudian tidak juga kalau tidak mau, jangan memaksakan sarannya. Contoh lainnya, misalnya saat bercocok tanam, kamu dapat menyarankan temanmu yang tidak suka cacing untuk bertugas menyiram tanaman. Nah, kamu dapat membantu dengan menggantikan tugasnya menggali tanah. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kamu telah menghargai perbedaan yang ada. Nah, jadi setelah memberi saran, kamu juga dapat membantu temanmu melakukan saran tersebut. Nah, kalau memberi saran di masyarakat dapat dilakukan saat bermain. Misalnya, kamu dapat memberikan saran untuk tidak bermain di rumput agar tanamannya tetap hijau, ataupun tidak bermain di jalanan. Nah, cara yang dapat kamu lakukan adalah bermain di daerah yang tidak berumput dan tidak berbahaya. Itulah materi tentang keberagaman dan bagaimana cara memberikan saran. Nah, sekarang Ibu akan berikan tugas ya. Tugas yang pertama, apakah kamu sudah bersatu dalam keberagaman? Apa manfaat yang kamu rasakan? Ceritakan pengalamanmu dalam memberikan saran dalam keberagaman. Yang kedua, apakah temanmu yang berbeda kesukaan denganmu? Jadi apakah kamu punya teman yang berbeda kesukaan denganmu? Nah, bagaimana kamu mengatasi perbedaan tersebut? Ceritakanlah pengalaman tersebut ya dalam mewujudkan menghargai perbedaan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.